Jika kamu memiliki aura istimewa, orang-orang memang akan lebih mudah tertarik, bukan karena penampilan semata, tetapi karena energi batin yang terpancar secara alami. Aura ini bekerja halus, seringkali tidak disadari, namun sangat terasa. Aura istimewa pada dasarnya berawal dari ketenangan batin yang benar-benar nyata, bukan ketenangan yang dibuat-buat. Ketika seseorang mampu berdamai dengan dirinya sendiri, menerima masa lalu tanpa terus menyalahkan, dan menjalani hidup tanpa tekanan untuk selalu terlihat benar atau unggul, maka jiwanya menjadi stabil. Kestabilan inilah yang kemudian memancar keluar sebagai energi yang halus namun kuat. Orang yang memiliki ketenangan batin tidak mudah terpancing emosi, tidak reaktif terhadap sikap orang lain, dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil sikap. Semua ini menciptakan kesan aman bagi siapapun yang berada di sekitarnya. Ketenangan batin juga membuat seseorang hadir secara utuh dalam setiap momen. Ia mendengarkan dengan sungguh-sungguh, berbicara seperlunya, dan tidak membawa beban emosional ke dalam interaksi sosial. Tanpa disadari, sikap ini membuat orang lain merasa dihargai dan diterima. Bukan karena kata-kata manis, melainkan karena energi tenang yang mengalir secara alami. Dalam dunia yang penuh kegelisahan dan kebisingan emosi, kehadiran seseorang yang tenang terasa seperti tempat bernaung, dan itulah sebabnya banyak orang tertarik untuk mendekat. Menariknya, ketenangan batin tidak identik dengan hidup tanpa masalah. Justru sebaliknya, ketenangan sejati sering lahir dari mereka yang telah melewati badai kehidupan dan belajar mengelola luka dengan kesadaran. Dari proses itu, jiwa menjadi matang dan tidak mudah goyah. Aura yang muncul bukan aura dominasi, melainkan aura kestabilan dan kedewasaan. Inilah fondasi utama aura istimewa. Ketika hati tenang, energi selaras, dan kehadiranmu sendiri sudah cukup untuk membuat orang lain merasa nyaman. Daya tarik yang berasal dari energi jiwa jauh lebih kuat dan bertahan lama dibandingkan penampilan fisik semata. Penampilan memang bisa menarik perhatian pada pandangan pertama, tetapi energi batinlah yang membuat seseorang ingin tetap dekat. Energi jiwa terpancar dari apa yang ada di dalam diri, cara berpikir, cara merasakan, dan cara memandang hidup. Ketika batin seseorang selaras, jujur, dan tidak penuh konflik, maka ada getaran halus yang terasa oleh orang lain, meskipun mereka tidak mampu menjelaskannya dengan logika. Energi ini bekerja di tingkat bawah sadar. Seseorang bisa saja melihatmu biasa saja secara visual, tetapi merasa tertarik, nyaman, atau bahkan teringat tanpa alasan jelas. Hal itu terjadi karena jiwa manusia secara alami merespons energi, bukan sekadar rupa. Tatapan mata yang jujur, sikap yang tidak dibuat-buat, serta ketulusan dalam kehadiran menciptakan resonansi emosional. Resonansi inilah yang membuat hubungan terasa hidup dan bermakna, jauh melampaui kesan fisik yang cenderung cepat memudar. Penampilan bisa dipoles, tetapi energi jiwa tidak bisa dipalsukan. Saat seseorang terlalu fokus pada citra luar, seringkali batinnya justru penuh tekanan dan ketidakamanan, dan ini melemahkan auranya. Sebaliknya, orang yang merawat jiwanya, menjaga pikiran, emosi, dan niat, akan memancarkan daya tarik yang tenang dan konsisten. Itulah sebabnya, energi jiwa menjadi sumber ketertarikan yang paling kuat. Ia tidak berteriak, tidak memaksa, namun mampu menyentuh perasaan dan tinggal lebih lama di hati orang lain. Keikhlasan adalah salah satu sumber energi paling murni yang bisa dimiliki seseorang. Ketika niat seseorang bersih, tidak tersembunyi kepentingan, tidak berharap balasan berlebihan, dan tidak digerakkan oleh ego, maka energi yang terpancar terasa ringan dan menenangkan. Orang yang ikhlas menjalani hidup apa adanya, tanpa topeng dan kepura-puraan, memancarkan aura yang jujur. Aura inilah yang secara alami membuat orang lain merasa aman, karena tidak ada tekanan, manipulasi, atau permainan emosi di dalamnya. Energi yang bersih dari keikhlasan membuat interaksi terasa tulus. Saat berbicara, mendengarkan, atau membantu, tidak ada rasa terpaksa dan tidak ada keinginan untuk terlihat lebih baik dari orang lain.
Hal ini menciptakan hubungan yang hangat dan autentik. Banyak orang tertarik bukan karena apa yang dikatakan, melainkan karena perasaan yang muncul setelah berinteraksi. Perasaan lega, nyaman, dan diterima. Itulah efek dari keikhlasan yang memancar sebagai aura. Di dunia yang penuh persaingan dan kepentingan tersembunyi, keikhlasan menjadi energi yang langka. Karena kelangkaannya, jiwa manusia mudah meresponsnya. Seseorang yang ikhlas tidak perlu berusaha keras untuk menarik perhatian. Justru ketulusannya menjadi magnet alami. Aura yang lahir dari niat bersih tidak mencolok, tetapi dalam dan menenangkan, membuat orang lain ingin mendekat, bertahan, dan mempercayai kehadirannya. Orang yang memiliki aura kuat umumnya tidak hidup dengan dorongan untuk terus diakui atau dipuji. Ia mengetahui nilai dirinya tanpa harus mendapat pembenaran dari luar. Ketika seseorang tidak haus pengakuan, batinnya menjadi lebih tenang karena tidak bergantung pada penilaian orang lain. Ketidakbergantungan inilah yang membentuk energi stabil dan berwibawa. Orang lain bisa merasakannya sebagai sikap percaya diri yang sunyi, bukan percaya diri yang berisik. Saat seseorang mengejar perhatian, ia seringkali bertindak berlebihan, baik dalam kata-kata maupun sikap. Energi seperti ini terasa berat dan melelahkan bagi orang di sekitarnya. Sebaliknya, mereka yang tidak sibuk membuktikan apapun justru terlihat lebih menarik. Ia berbicara saat perlu, diam saat cukup, dan bertindak tanpa dorongan ingin dipuji. Sikap ini menciptakan kesan dewasa dan matang secara emosional, yang secara alami membuat orang lain menghormatinya. Tidak haus pengakuan juga menandakan bahwa seseorang telah selesai dengan konflik batin tertentu. Ia tidak lagi mencari validasi untuk menutupi rasa kurang, karena ia sudah mengenal dan menerima dirinya sendiri. Dari titik inilah aura menjadi kuat dan konsisten. Tanpa usaha berlebihan, kehadirannya tetap terasa. Orang-orang tertarik bukan karena ia meminta perhatian, melainkan karena ketenangannya membuat perhatian datang dengan sendirinya. Luka yang disembuhkan memberi kedalaman pada jiwa, dan dari kedalaman itulah aura yang kuat terbentuk. Seseorang yang pernah jatuh, dikecewakan, atau kehilangan, lalu memilih untuk menghadapi rasa sakitnya dengan kesadaran, akan mengalami perubahan batin yang besar. Ia tidak lagi memandang hidup dengan kepolosan semu, tetapi dengan pemahaman yang lebih luas. Proses menyembuhkan luka membuat hati menjadi lebih lembut, namun sekaligus lebih kokoh. Kombinasi inilah yang memancarkan aura yang dalam dan matang. Berbeda dengan luka yang dipendam, luka yang disembuhkan tidak menjadikan seseorang pahit. Justru ia melahirkan empati. Orang yang telah berdamai dengan masa lalunya mampu memahami perasaan orang lain tanpa menghakimi. Ia tidak mudah meremehkan, tidak cepat marah, dan tidak bereaksi berlebihan. Energi seperti ini terasa aman dan menenangkan, sehingga orang lain merasa diterima apa adanya saat berada di dekatnya. Aura yang lahir dari penyembuhan memiliki kualitas keheningan yang kuat. Tidak dramatis, tidak penuh cerita tentang penderitaan, tetapi hadir sebagai kebijaksanaan yang tenang. Orang-orang sering tertarik tanpa tahu bahwa yang mereka rasakan adalah kedalaman jiwa. Mereka merasakan bahwa kehadiranmu membawa pemahaman, bukan tekanan. Inilah mengapa luka yang disembuhkan bukan kelemahan, melainkan sumber daya tarik yang sangat kuat dan tulus. Salah satu tanda paling jelas dari aura istimewa adalah ketika orang lain merasa nyaman, tanpa alasan yang bisa dijelaskan secara logis. Tidak ada kata-kata khusus, tidak ada usaha berlebihan, bahkan mungkin tidak ada interaksi yang intens, tetapi kehadiranmu saja sudah cukup membuat suasana terasa lebih tenang. Kenyamanan ini muncul karena energi batinmu stabil dan tidak membawa konflik emosional yang tersembunyi. Jiwa manusia sangat peka terhadap hal ini, meskipun pikiran tidak selalu mampu menjelaskannya. Saat seseorang berada di dekat orang yang auranya tenang, sistem emosinya ikut melunak. Tidak ada rasa terancam, tidak ada tekanan untuk menjadi sesuatu yang lain. Mereka bisa menjadi diri sendiri tanpa takut dihakimi. Inilah sebabnya banyak orang merasa lega atau adem ketika dekat denganmu, seolah ada ruang aman yang tidak terlihat tetapi bisa dirasakan. Aura seperti ini bekerja lebih kuat daripada kata-kata penyemangat sekalipun. Menariknya, kenyamanan ini sering membuat orang ingin kembali. Mereka mungkin tidak sadar mengapa mereka merindukan kehadiranmu, mengapa mereka teringat, atau mengapa mereka ingin bercerita kepadamu.
Bukan karena kamu memberi solusi untuk segalanya, melainkan karena energimu membuat mereka merasa diterima dan dipahami. Inilah kekuatan aura istimewa, menciptakan keterikatan emosional secara alami, tanpa usaha dan tanpa paksaan. Diam pada orang yang memiliki aura istimewa bukanlah kekosongan, melainkan kehadiran yang penuh. Ketika seseorang telah tenang batinnya dan tidak dipenuhi kegelisahan, diamnya justru terasa berbobot. Tidak ada kebutuhan untuk terus berbicara demi mengisi ruang atau menarik perhatian. Dalam keheningan itu, energi bekerja lebih kuat daripada kata-kata, dan orang lain bisa merasakannya tanpa harus dijelaskan. Diam yang memiliki makna lahir dari kesadaran diri. Orang seperti ini tahu kapan harus berbicara dan kapan cukup hadir. Tatapannya tenang, sikapnya tidak tergesa-gesa, dan reaksinya tidak berlebihan. Semua ini menciptakan kesan kedalaman dan kebijaksanaan. Banyak orang tanpa sadar memperhatikan, merasa segan, atau bahkan merasa terhubung meski hampir tidak ada percakapan. Di dunia yang bising oleh opini dan emosi, keheningan menjadi sesuatu yang langka dan kuat. Diam yang tenang memberi ruang bagi orang lain untuk merasa didengar dan diperhatikan meskipun tidak ada nasihat yang diucapkan. Inilah mengapa seseorang dengan aura istimewa sering menarik perhatian justru saat ia tidak berusaha apapun. Kehadirannya saja sudah cukup untuk meninggalkan kesan yang dalam. Pikiran yang jernih adalah sumber utama kestabilan aura. Ketika seseorang tidak membiarkan pikirannya dipenuhi prasangka, iri hati, ketakutan berlebihan, atau kebencian yang dipelihara, maka energinya mengalir dengan tenang dan seimbang. Kejernihan pikiran membuat seseorang merespons hidup dengan sadar, bukan bereaksi secara impulsif. Dari sinilah muncul aura yang terasa damai dan tidak mengganggu orang lain. Pikiran yang kacau seringkali memancarkan energi yang gelisah, meskipun dari luar seseorang tampak percaya diri atau tersenyum. Sebaliknya, pikiran yang jernih membuat sikap menjadi lebih sederhana dan tulus. Tidak ada drama emosional, tidak ada kebutuhan untuk membandingkan diri, dan tidak ada dorongan untuk menjatuhkan orang lain. Energi seperti ini terasa ringan, sehingga orang lain merasa nyaman berada di dekatnya. Dengan pikiran yang bersih, seseorang juga lebih mudah menerima perbedaan dan ketidaksempurnaan, baik pada diri sendiri maupun orang lain. Penerimaan ini memperkuat aura, karena tidak ada konflik batin yang ditahan. Aura pun menjadi stabil dan konsisten, tidak berubah-ubah sesuai situasi. Inilah mengapa pikiran yang jernih bukan hanya menenangkan diri sendiri, tetapi juga menjadi sumber daya tarik yang kuat bagi orang-orang di sekitarmu. Aura istimewa memiliki cara bekerja yang sangat halus. Ia menarik tanpa memaksa. Tidak ada usaha untuk mengendalikan, mempengaruhi, atau membuat orang lain merasa harus menyukai. Justru karena tidak ada paksaan itulah, ketertarikan muncul secara alami. Orang-orang mendekat atas kehendak mereka sendiri, bukan karena bujukan atau tekanan emosional. Ketika seseorang tidak memaksa, energinya terasa ringan dan aman. Tidak ada rasa terancam, tidak ada permainan psikologis, dan tidak ada tuntutan tersembunyi. Orang lain bebas datang atau pergi, dan kebebasan inilah yang justru menciptakan rasa nyaman. Dalam kondisi seperti ini, ketertarikan tumbuh perlahan namun dalam, karena didasari rasa percaya dan ketenangan. Menariknya, semakin seseorang membiarkan segalanya mengalir, semakin kuat auranya terasa. Ia tidak mengejar, tetapi juga tidak menutup diri. Sikap seimbang ini memancarkan kedewasaan emosional yang jarang dimiliki. Orang-orang tertarik bukan karena ia meminta perhatian, melainkan karena kehadirannya memberi ruang, dan di ruang itulah perasaan tumbuh dengan sendirinya. Aura sejati muncul ketika seseorang menjadi dirinya sendiri secara utuh, tanpa topeng dan tanpa kepura-puraan. Saat kamu berhenti menyesuaikan diri hanya demi diterima dan mulai hidup selaras dengan nilai yang kamu yakini, batin menjadi lebih ringan. Tidak ada lagi konflik antara apa yang dirasakan di dalam dan apa yang ditampilkan keluar. Keselarasan inilah yang membuat aura menjadi kuat, stabil, dan terasa nyata bagi orang lain. Menjadi diri sendiri bukan berarti tanpa kekurangan, melainkan berani menerima ketidaksempurnaan dengan sadar. Penerimaan diri menciptakan rasa damai yang tidak bergantung pada situasi atau pendapat orang lain.
Dari rasa damai itu, muncul kepercayaan diri yang tenang, bukan yang perlu dipamerkan. Orang-orang dapat merasakannya sebagai keaslian, dan keaslian selalu menarik karena jarang dan tidak dibuat-buat. Ketika kamu hidup dengan kejujuran batin, aura istimewa akan memancar tanpa kamu sadari. Kamu tidak perlu berusaha terlihat menarik, karena energimu sudah berbicara lebih dulu. Dan pada titik inilah, orang-orang tertarik bukan pada citra yang kamu bangun, melainkan pada jiwamu yang otentik, tenang, utuh, dan apa adanya. Pada akhirnya, aura istimewa bukanlah sesuatu yang dikejar, melainkan sesuatu yang tumbuh. Ia lahir dari ketenangan batin, kejernihan pikiran, keikhlasan niat, dan keberanian untuk menjadi diri sendiri. Ketika kamu merawat hatimu, menyembuhkan lukamu, dan hidup selaras dengan nilai kebaikan, auramu akan berbicara tanpa perlu kata-kata. Orang-orang yang tertarik padamu bukan datang karena kamu memanggil, tetapi karena energimu memberi rasa aman, nyaman, dan nyata. Dan saat itu terjadi, kamu akan menyadari bahwa daya tarik sejati tidak pernah memaksa. Ia hanya hadir, tenang, dan cukup dengan menjadi dirimu apa adanya.